Sepanjang hidup, kita semua akan mengalami saat-saat ketika kita merasa terjebak. Perasaan ini bisa muncul sebagai rasa ketidakberartian dan kebingungan yang mendalam. Dalam momen-momen tersebut, kita bisa merasakan tekanan yang mendorong kita untuk maju. Namun, karena kita merasa terjebak, kita menjadi tidak bergerak, terjerat dalam cengkeraman kecemasan, ketakutan, dan kelelahan. Bagaimana jika kita mempertimbangkan perspektif alternatif tentang situasi ini? Bagaimana jika kita menemukan makna yang tersembunyi di balik perasaan terjebak ini? Bagaimana jika, daripada melihatnya sebagai masalah yang harus diatasi dengan upaya yang tak kenal lelah, kita menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi? Ketika mengalami momen-momen terjebak dalam hidup, pelajarilah lebih dalam momen-momen ini, sadari bahwa itu tidak lebih dari sebuah aspek alami dari pengalaman manusia. Setiap kali bayangan kekhawatiran mulai muncul, ingatkan diri bahwa kebutuhan untuk berubah bukanlah suatu keharusan. Tinggalkan pendekatan bekerja tanpa henti, dan ciptakan ide-ide besar untuk mempercepat kemajuan. Terkadang, kita membutuhkan keadaan inersia, dan perubahan terjadi secara bertahap. Kita tidak perlu terus-menerus berjuang untuk kemajuan, karena pada akhirnya, ini bisa memiliki dampak yang sebaliknya. Ketika kita menyadari hal ini, transformasi halus akan mulai terjadi dalam diri kita. Kita tidak lagi harus berperang melawan perasaan ketidakcukupan. Sebaliknya, perlahan-lahan kita akan menerimanya. Dengan kata lain, kita memahami bahwa persepsi tentang perasaan terjebak adalah cerminan dari keadaan yang kita hadapi. Namun, mengapa kita bisa terjebak dalam stagnasi seperti ini? Dalam video ini, kita akan memulai perjalanan untuk mengungkap jawaban atas perasaan ini. Sebagai manusia, kita sering menipu diri sendiri dengan percaya bahwa hidup harus mengikuti irama yang telah ditentukan, dan jalur yang didefinisikan dengan kaku. Kita sering membebani diri dengan berusaha menjadi seseorang yang bukan diri kita, menggunakan kata seperti harus dan mesti. Petunjuk dari penggunaan kata harus dan mesti ini adalah sebuah tanda peringatan, mengingatkan kita pada upaya penipuan diri sendiri, dan mendorong kita ke tindakan yang bertentangan dengan keinginan terdalam kita. Namun, ketika kita melepaskan kecemasan kita, dan mengundang ketenangan untuk berkuasa, sebuah harmoni yang mengejutkan muncul, dan menyelaraskan segala sesuatu dengan mudah pada tempatnya. Itulah mengapa kita harus mengenali ketidakberdayaan kita pada momen-momen tertentu dalam hidup kita. Meskipun keinginan untuk mengendalikan setiap aspek keberadaan bisa menjadi sangat menarik, tapi hal ini adalah keinginan yang tidak mungkin dicapai. Sebaliknya, kita bisa belajar mengamati dan merespons dengan hati-hati peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Perasaan terjebak mirip dengan pasir hisap, semakin kita melawannya, semakin dalam kita tenggelam. Bayangkan seolah-olah Anda terbenam ke dalam air, semakin Anda melawan arus, semakin kuat arus tersebut menarik Anda ke bawah. Dalam perjalanan hidup, kita pasti mendambakan stabilitas finansial, penerimaan, dan pengakuan. Kita harus melawan keinginan untuk mengendalikan dan memanipulasi keadaan, tanpa memahami alasan di balik dorongan ini. Namun seiring waktu, kita akan mulai menyadari bahwa keinginan ini mewakili rasa tidak aman, yang menutupi pikiran kita, yang membuat kita terlindung dalam gelembung identitas yang kita ciptakan sendiri. Hanya ketika kita terhubung kembali dengan esensi realitas, barulah kita bisa mulai membebaskan diri dari pembatasan yang kita buat sendiri ini. Pikirkanlah, apa kesalahan paling serius yang kita lakukan ketika kita merasa terjebak dalam hidup? Ketika kita terus-menerus mencoba memanipulasi dan mengubah keadaan di luar kendali kita memberikan rasa sakit yang tidak perlu pada diri kita sendiri. Hal ini membuat kita merusak esensi kita dalam pencarian tanpa henti,
untuk mengubah hal yang tidak dapat diubah. Ketika Anda merasa ada perlawanan dalam diri Anda, berhentilah dan rileks, karena kebenarannya sederhana, memang begitulah adanya. Pencarian kepuasan yang tanpa henti, meskipun mengagumkan, harus diselaraskan dengan momen-momen istirahat. Apakah Anda berada dalam keadaan inersia selama seminggu, atau selama setahun, durasinya tidak mempengaruhi. Dalam momen-momen inilah kita belajar untuk membiarkan kehidupan mengalir secara alami, menerima momen gelap maupun momen terang. Hidup terungkap dalam berbagai musim dan bab yang berbeda. Jadi, berhentilah sejenak dan renungkan, mengapa membebani diri dengan kekhawatiran ketika kebaikan terhadap diri sendiri adalah jalan menuju pencerahan? Pernahkah Anda merasa perjalanan hidup Anda tidak menuju kemana-mana? Jika iya, ada beberapa kemungkinan penyebab stagnasi emosional dan mental yang Anda alami. Salah satu contohnya adalah beban mental. Ketika tantangan hidup membutuhkan upaya mental yang signifikan, perasaan tidak mempunyai tujuan bisa berakar. Beban dalam mengatasi rintangan bisa menyebabkan perasaan kelebihan beban mental atau kelelahan, membuat Anda tidak yakin kemana harus melangkah. Sabotase diri juga bisa menjadi musuh dalam upaya untuk keluar dari situasi sulit. Anda bisa tanpa sadar meremehkan potensi Anda sendiri. Sabotase diri ini bisa muncul dalam pekerjaan maupun hubungan, sehingga memperpanjang perasaan stagnasi. Musuh lainnya dalam momen-momen stagnasi adalah sindrom penipu. Ini adalah kondisi di mana Anda meragukan kemampuan Anda, dan takut akan ketahuan sebagai penipu. Kondisi ini, meskipun seringkali sulit dipahami, layak untuk dipahami. Kondisi ini terjadi tanpa niat sadar, sehingga sulit dikenali. Namun, saat kita menyadarinya, jalan menuju transformasi akan terungkap. Inti dari kondisi ini terletak pada permainan emosi yang kompleks, di mana kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Kadang-kadang, kita menemukan diri kita terjebak dalam jaringan dilema, terjebak antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Perjuangan-perjuangan ini adalah bagian intrinsik dari perjalanan manusia. Fluktuasi antara kedua pilihan ini bisa sangat melelahkan. Hal ini akan mengganggu pertumbuhan pribadi, dan membuat kita terus-menerus merasa tidak puas. Akibatnya, perasaan bersalah dan kekhawatiran tentang pendapat orang lain bisa muncul, mempengaruhi pilihan kita, dan cara kita menjalani hidup. Tetapi ingatlah, menunggu validasi eksternal bisa menghalangi jalan Anda menuju keaslian, dan akibatnya akan membuat Anda tetap terjebak. Kondisi-kondisi yang berada di luar kendali kita bisa membayangi kemajuan kita. Kondisi seperti depresi dan kecemasan bisa meningkatkan perasaan stagnasi. Namun, penting untuk memahami bahwa kondisi ini bukanlah tidak dapat teratasi. Dengan upaya yang berdedikasi, kecemasan dan depresi bisa dikendalikan, membuka jalan untuk menghidupkan kembali motivasi dan penemuan tujuan. Apakah mungkin untuk mengobati gangguan mental ini? Jawabannya iya. Faktanya, mereka bisa dikelola, sama seperti merawat kesehatan fisik. Sama seperti Anda merawat kesejahteraan fisik Anda, merawat kesehatan mental dan emosional Anda sama pentingnya. Kita semua mengalami serangkaian gejala dan tantangan mental pada waktu yang berbeda. Namun, jangan biarkan momen-momen ini menentukan arah hidup Anda. Sebaliknya, jika hal ini terjadi pada Anda, hilangkan rasa malu yang sering menyertai gejala-gejala ini, dan carilah dukungan dan bantuan yang benar-benar Anda layak dapatkan. Dalam momen-momen stagnasi, ada serangkaian kebiasaan yang bisa sangat membantu Anda. Jadi, mari kita telusuri konsep-konsep ini, yang dapat membantu Anda menavigasi momen-momen inersia ini.
Praktik pertama, hindari kegigihan yang berlebihan. Ketika Anda menemukan diri Anda terjerat dalam situasi yang menantang, penting untuk tidak menyangkal atau melawan dengan kuat. Sebaliknya, pertimbangkan untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk membebaskan diri, ketika Anda belum sepenuhnya memahami keadaan. Tetap peka terhadap pikiran dan emosi yang muncul dalam diri Anda. Jangan mencoba meyakinkan diri bahwa ada sesuatu yang salah, karena ini bisa menghambat kemajuan Anda. Pikirkan ini, apa yang akan terjadi jika kita melepaskan kendali atas aspek-aspek kehidupan yang tidak dapat dikendalikan? Jadi, alihkan fokus Anda ke momen sekarang. Ketika kita dengan sadar memilih untuk hidup di momen ini, kesadaran baru akan datang kepada kita. Ini tidak berarti bahwa semua emosi yang mengganggu langsung menghilang. Kita masih mempunyai rasa kecemasan, tetapi cengkeramannya sudah mulai melemah. Meskipun kita terus berjuang untuk melepaskan keadaan tertentu, kita lakukan secara bertahap untuk membuat kemajuan dalam menerima kondisi kita dengan alami. Jika Anda mempraktekkan praktik ini, Anda juga akan menyadari bahwa konsep merasa terjebak memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil daripada yang kita berikan. Dengan menahan diri dari upaya tak kenal lelah untuk mengubah situasi, kita akan menyadari persepsi tentang situasi tersebut telah mengalami transformasi yang mendalam, dan kita akan mulai menikmati dan menghargai setiap tahap perjalanan kita. Praktik kedua, menerima arus kehidupan yang lembut. Dalam masa-masa stagnasi, mudah untuk percaya bahwa kita telah kehabisan semua pilihan, sehingga membuat kita terombang-ambing. Namun ada sesuatu yang mendalam dalam kesederhanaan, dan menikmati esensi kehidupan selama masa-masa ini. Daripada mencari jawaban, berikan diri Anda sebuah hadiah berupa ketenangan dan kesenangan. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanyalah istirahat singkat dari rutinitas, untuk membersihkan kekacauan dari pikiran Anda. Jadi pertimbangkan sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, dan mengatur ulang kompas internal Anda. Penting untuk diingat bahwa tidak ada salahnya mengalihkan perhatian dari produktivitas, untuk menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Menerima jeda dalam rutinitas Anda, bahkan sesaat, adalah tindakan merawat diri. Jadi, praktik ini bisa coba Anda terapkan. Praktik ketiga, kekuatan terapi dengan menulis. Menulis adalah perjalanan terapi yang sangat bermanfaat, yang tersedia bagi kita semua. Ketika Anda berada di persimpangan jalan, tidak yakin langkah apa yang harus diambil, beralihlah pada tindakan menulis. Yang membuat menulis begitu luar biasa adalah kemampuannya untuk memberikan struktur dan kejelasan pada pikiran kita. Apakah Anda ingin memperbaiki ide-ide yang ada, atau sekadar menuliskan kekhawatiran Anda di atas kertas? Proses ini sangat membebaskan. Yang Anda butuhkan hanyalah sehelai kertas dan sebuah pena. Dokumentasikan segala sesuatu yang mengalir dari pikiran Anda. Dan dengan melakukannya, Anda menciptakan kesadaran mendalam tentang pikiran-pikiran yang berputar di dalam diri Anda. Ini menjadi cermin yang menerangi, yang mencerminkan sumber ketidaknyamanan Anda. Dengan kejelasan baru ini, mengatasi masalah yang ada menjadi tugas yang jauh lebih mudah dikelola. Itu adalah beberapa praktik sederhana yang akan benar-benar membantu Anda. Cobalah menerapkannya ke dalam hidup Anda. Ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk direnungkan, yaitu mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pertanyaan ini, karena dalam jawaban Anda terdapat kunci ketahanan Anda dalam menghadapi tantangan. Ini mungkin tampak bertentangan dengan gagasan membiarkan hidup berjalan secara alami, namun sebenarnya tidak. Sementara kita menghormati arus kehidupan, sama pentingnya untuk mengambil kendali atas keyakinan Anda, dan memberikan diri Anda otoritas untuk menavigasi jalan Anda. Jadi, jalanilah hidup satu hari demi satu hari.
Ini adalah pendekatan yang kuat, jauh lebih efektif daripada hanya menunggu perubahan. Ketika menghadapi stres dan perasaan terjebak, pendekatan ini bisa menjadi cahaya penuntun Anda. Selain itu, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar Anda selama masa-masa sulit ini. Jangan mencoba memelihara perfeksionisme tentang hari esok atau masa depan, karena ini bisa menyebabkan kecemasan. Pencarian kesempurnaan, yang sering menghabiskan waktu dan usaha yang berlebihan, secara paradoks bisa menghasilkan hasil yang kurang ideal. Ini bisa memperlambat pertumbuhan pribadi, dan menimbulkan frustrasi ketika hidup tidak sesuai dengan harapan Anda. Pola pikir ini bisa menyebabkan perasaan terjebak. Jadi, untuk membebaskan diri, pertimbangkan untuk melepaskan cengkeraman perfeksionisme. Sudah saatnya untuk menerima keindahan ketidaksempurnaan, dan jalan memutar dalam perjalanan Anda. Apa yang Anda tolak akan tetap ada. Dengan kata lain, jika Anda melawan perubahan, Anda bisa terus terjebak dalam siklus stagnasi mental. Dan kenyataannya adalah, tidak ada orang yang ingin terjebak dalam situasi seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Terimalah perubahan sebagai sekutu dalam perjalanan Anda, karena itu bisa membawa transformasi yang luar biasa dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton.